Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini sedikit kita bercerita tentang Datu Suban atau Guru Datu Sanggul, di mana dalam cerita ini yaitu amanat dari Datu Suban untuk semua murid-murid beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Datu Suban mengumpulkan semua murid-muridnya yang setia. Dalam pertemuan itu, Datu Suban berpesan kepada muridnya agar mereka semua tetap tinggal di pantai Mubutayu di Wadak Kumpa Muning Tatakan. Anak-anakku sekalian, Ananda mengundang kalian semua di sini karena ingin menyerahkan sebuah kitab, dan setelah ini Ayahanda akan segera kembali hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab tersebut akan Ayahanda serahkan kepada adik kalian yang termuda, yaitu Abdus Samad atau dengan gelar Datu Sanggul. Ayahanda berharap kalian semua merelakan dan tidak berkecil hati, kata Datu Suban. Kitab tersebut Ayahanda serahkan kepada Abdus Samad atau Datu Sanggul karena hanya dialah yang dapat memelihara kitab tersebut, dan juga karena kalian masing-masing telah memperoleh ilmu pengetahuan yang khusus yang tidak dimiliki oleh murid yang lainnya, seperti Murkad mempelajari ilmu kepahlawanan, Tamingkarsa mempelajari ilmu panglima, Niang Talib mempelajari ilmu kabariyat dunia, dan Karipis mempelajari ilmu berjalan di atas air dan tahan dengan api. Ungku mempelajari ilmu kesempurnaan dunia dan akhirat. Samayan mempelajari sebagian ilmu laduni. Ganun mempelajari ilmu jadi, dan Arsanaya ilmu keduniawian. Oleh itu, kitab ini hanya akan Ayahanda serahkan kepada Abdus Samad hingga Datu Suban mengatakan, lebih baik kitab tersebut diserahkan kepada Kakanda Tamingkarsa, karena Ananda bukanlah keturunan langsung dari Ayahanda, kata Abdus Samad atau kata Datu Sanggul. Jika kitab tersebut diserahkan kepada Ananda, Ananda khawatir kakak dan saudara-saudara akan ada yang tersinggung, kata Abdus Samad. Semua saudara Ananda telah setuju bahwa Anandalah yang menerima kitab tersebut, kata Datu Suban. Jika semua saudara saya telah menyetujui, maka Ananda bersedia menerima kitab tersebut, kata Abdus Samad, memenuhi permintaan gurunya dan saudara-saudaranya. Kemudian kitab tersebut diserahkan oleh Datu Suban dan diterima oleh Abdus Samad atau Datu Sanggul. Sekarang Ananda telah menerima kitab ini, dan Ayahanda akan memberikan kepada Ananda nasihat dan amanat
dan ayahanda berharap Ananda tidak akan melupakan nasihat dan amanat ayahanda, yaitu agar Ananda memelihara kerukunan, agar Ananda memelihara keturunan anak cucu ayahanda, dan memberi amanat dan wasiat saat itu kepada murid-murid beliau. Baiklah, Ananda akan melaksanakan dan tidak akan melupakan nasihat dan amanat ayahanda, kata Abu Samad atau kata Datus Sanggul, sambil menerima kitab yang diserahkan oleh Datu Suban. Datu Suban meminta semua muridnya yang setia untuk mendekati di sebelah kiri dan kanan. Sekarang saatnya ayahanda akan berpulang ke hadrat Allah, dan ayahanda mengingatkan agar kalian selalu mengingatku dalam doa dan berdoa untukku, kata Datu Suban menjelang perpisahan. Baik ayahanda, kami akan selalu mengingat ayahanda, dan kami berharap ayahanda memaafkan dan merelakan kami semua, kata murid-murid beliau, karena kami telah memperoleh ilmu dari ayahanda. Ayahanda rela dengan apa yang telah ayahanda sampaikan, rela dunia dan akhirat, kata Datu Suban. Saya akan berangkat, marilah kita semua berzikir, ujar Datu Suban. Mereka semua berzikir. Datu Suban pun melangkahkan kaki keluar ke tempat tinggalnya. Keluar dari tempat tinggalnya, kira-kira sejauh 10 meter ia berjalan. Dari tubuhnya terlihatlah asap. Kemudian setelah asap meliputi seluruh tubuhnya, beberapa saat kemudian asap mulai menghilang. Bersamaan itu tubuh Datu Suban pun tidak terlihat lagi atau telah menghilang. Setelah kejadian itu, semua murid-murid Datu Suban kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Sejak kejadian itu, tidak diketahui kemana Datu Suban berada, kapan ia meninggal, kapan ia wafat, dan di mana ia dimakamkan. Sedangkan makam yang sekarang ini dikunjungi dan diziarahi oleh orang-orang adalah tempat di mana Datu Suban menghilang. Demikianlah kisah singkat tentang penyerahan kitab dari Datu Suban kepada Datu Sanggul dan amanat-amanat beliau kepada murid-murid beliau. Semoga dengan adanya sedikit cerita tentang perjalanan hidup seorang wali, semoga kita selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.